Pelajari sejarah Masjid Qutobiyah di kota tua Marrakesh yang dibangun pada masa Daulah Muwahhidun hampir 900 tahun yang lalu memperlihatkan betapa tingginya tingkat literasi umat Islam kala itu. Betapa tidak, Qutobiyah yang berarti toko buku itu menandakan begitu banyaknya toko buku tersebar di sekitar masjid. Lalu, apa yang mendorong umat Islam saat itu begitu bersemangat meningkatkan literasi dan bagaimana bentuk support kepada mereka hingga bisa terwujud masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi? Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Asep Sobari langsung dari Masjid Qutobiyah. Qutobiyah itu artinya masjid karena memang toko identik dengan itu, toko-toko bukunya itu 100 toko buku. Mengapa pendidikan atau literasi umat Islam dalam sejarahnya baik itu di Masyriq sampai di Maghrib ini sama, gitu, satu nafas gitu ya. Kenapa identik dengan tingkat literasi yang tinggi? Karena mereka cinta pengetahuan. Nah, dan ini sebenarnya tidak sepenuhnya paralel dengan masalah politik. Itu menariknya dalam peradaban Islam. Pendidikan itu dari awal pun bahkan independen dari politik. Justru, jadi kalau kita itu berpikir bagaimana pendidikan maju, itu kan bertanya kepada pemerintah, bagaimana kebijakan pendidikan Anda. Dalam peradaban Islam justru nggak begitu. Nggak begitu. Itu tumbuh secara organik sebenarnya, gitu ya. Bahkan peran pemerintah selama beratus-ratus tahun terhadap pendidikan itu relatif peran langsung ya, peran anggaran itu, dan termasuk peran kebijakan itu nggak seberapa, nggak signifikan. Itu yang membuat kemudian peradaban tinggi. Kenapa? Karena pendidikan itu lahir dari kesadaran terdalam setiap umat Islam, gitu ya. Tapi bagaimana kemudian menjadi sebuah gerakan besar kalau ini hanya masalah kesadaran individu-individu? Itu yang menarik. Islam itu dibangun berdasarkan asas keumatan dari awal. Ini juga yang hilang dari kita. Artinya dalam kehidupan kita hari ini, bahwa kita ini adalah umat Islam dan jumlahnya ratusan juta di Indonesia itu sebenarnya sudah tidak lagi memiliki dasar keumatan dalam membangun dinamikanya, geraknya. Nggak ada, gitu loh. Kalau dulu nggak begitu. Walaupun itu kesadaran individu, tapi berdasarkan satu landasan besar gitu, yang dipahami oleh mereka bahwa kita sebagai umat, bukan lagi sebagai pribadi, gitu, kita harus berada di level tertentu, katakanlah, karena hanya di level itulah, dengan berada di level itulah kita bisa mewujudkan gitu ya, risalah Islam yang tertulis dalam Al-Quran, dalam Sunnah, bahwa Muslim itu harus begini, dan itu nggak bisa sendirian, itu harus bersamaan. Di situ kesadaran keumatannya lahir. Sehingga pendidikan itu kan nggak bisa dimajukan oleh sendirian, perorangan, nggak mungkin. Kalau sekarang jadi perusahaan kalau begitu. Iya, jadi industri gitu. Kalau dulu nggak jadi industri. Sejarahnya baik itu di Marrakesh, lebih banyak di Fas sih. Saya akan ceritain di Fas lah supaya lebih pas dengan apa yang dilihat dengan mata gitu. Itu setiap unsur masyarakat, artinya sekarang unsur masyarakat ini kalau kita bicara pendidikan, murid kan ya, guru kan gitu kan, ada. Terus kemudian kalau kita itu yayasan. Nah, yayasan apa nih? Yayasan yang terkait dengan pendidikan. Kalau dulu sebenarnya adalah nazir-nazir wakaf. Nazir-nazir wakaf, kemudian para agnia yang berwakaf, itu fokus ke pendidikan dan keilmuan dan segala fasilitasnya otomatis itu tinggi sekali. Sehingga nanti mereka ada titik temu gitu loh. Jadi yang kaya dengan bisnisnya, dengan profesinya itu pasti di kepalanya ada perhatian yang sangat besar terhadap apa kontribusi saya terhadap pendidikan. Dokter-dokter zaman itu kebanggaannya ada kalau punya koleksi buku dan punya perpustakaan yang berbeda dari yang lain. Itu obsesi. Sampai dokter-dokter itu terkenal gitu, punya koleksi-koleksi buku dan kemudian perpustakaan yang itu dasarnya milik pribadi tapi dia buka untuk umum. Wah, itu menarik sekali. Sekarang kelas masyarakat yang profesional itu, pencapaian mereka itu simbolnya, kebanggaannya apa? Gelar. Nah itu masalahnya sekarang. Kalau dulu perpustakaan, kalau dulu koleksi buku yang langka, kalau dulu dia membiayai proyek penelitian. Jadi proyek penelitian, kelompok intelektual tuh
kamu nulis ini atas nama dia, dalam atas namanya, bahwa ini adalah proyek yang didanai, dibiayai oleh gitu loh. Itu kebanggaannya. Kalau dulu itu gitu loh. Memang beda gitu loh. Di tengah masyarakat yang materialistik, konsumtif, ya otomatis dong yang paling berharga yang kemudian bisa mengendorse reputasinya dan lain sebagainya itu apa? Kan beda dengan masyarakat yang memang dasarnya mereka itu adalah peran peradabannya apa nih, kan gitu. Yang dibanggakan itu pencapaian itu pada zaman itu. Makanya jangan heran kalau kemudian para penguasa itu, ibarat kata kalaupun dia penguasa yang dari segi kekuasaan gak soleh-soleh amat, tapi tetap aja mendanai perpustakaan, penelitian gitu. Kalau sekarang kan boro-boro malah dipangkas. Nah itu BRIN aja diobrak-abrik malahan kan. Nggak kebayang itu. Ya itu tergantung di kepalanya. Bahkan kan penguasa tertentu apalagi sekarang melihat pendidikan ataupun kualitas literasi itu bisa jadi ancaman terhadap politik. Iya dong, kalau masyarakat lebih pintar bukan mereka yang terpilih masalahnya. Sederhana itu aja, sesederhana itu. Sebenarnya di Fez 200 tahun yang sebelumnya itu sudah begitu. Di Fez itu lebih dulu. Idrisiyah itu lebih dulu, 200 tahun sebelumnya, sebelum Robitun. Merobotnya di sini. Kalau Idrisiyah di Fez, ibu kotanya. Artinya budaya itu sudah dibangun. Cuma ketika Fez mundur, Idrisiyah mundur gitu ya. Masyarakat nomadennya itu, sonhajahnya itu karena memang mereka nomaden ya, tidak bersentuhan dengan perkembangan di kota-kota, akhirnya kualitas keislamannya mundur lah. Sampai ya, itulah namanya semua yang haram-haram itu biasa mereka lakukan gitu. Makanya kenapa ada 7 orang itu, karena ketika mereka mulai berdakwah ternyata benturannya kuat sekali dan mungkin efektif. Makanya mundur dulu, memperkuat majelis taklim istilahnya, baru setelah 1000 mulai keluar mereka. Di situ keluar itu berdakwah, tapi karena mereka dimusuhi secara militer, akhirnya perang ya berkuasa akhirnya. Nah jadilah Merobitun gitu. Andalus sudah naik saja. Andalus mah sudah lebih tinggi. Andalus mah konstan naiknya gini. Jadi konstan naik, kemudian turun. Kalau di sini pasang surut, kalau di Maroko. Jadi setelah Idrisiyah itu turun dulu, kemudian naik lagi Merobitun, gitu. Kemudian Muwahhidun, Marin, terus naik gitu. Secara fasilitas lah, gitu. Secara kuantitatifnya, kualitatifnya sih enggak. Budaya ilmu itu di mana-mana kan di Andalus, di Idrisiyah. Karena Islam, karena mereka mendapatkan pencerahan dari Islam itu yang menarik. Islam itu yang mengubah nomaden menjadi sangat maju gitu loh. Masyarakat nomaden itu kan masyarakat yang sulit berkembang sebenarnya. Ya iyalah, ya gitu-gitu aja. Tapi Turki bisa jadi kayak gini, gitu loh. Turki Utsmani itu yang jelas gitu ya. Di sini juga begini, Sonhajah menjadi sangat luar biasa gitu. Itu Islam tuh. Nah, bagaimana memahami Islam itu yang penting bagi kita gitu. Artinya Indonesia itu bisa begitu. Ingat Indonesia itu masih terlalu muda, baru 70-80 tahun. Gitu loh. Peradaban di sini ratusan tahun rata-rata. Sebenarnya masih banyak sekali ruang dan peluang bagi kita umat Indonesia untuk berkembang lebih dinamis gitu ya. Ya asal generasinya nggak generasi yang berkata frustasi gitu loh. Bahwa wah ini kayaknya sudah end nih Indonesia nih. Wah gitu.